Intrik Dinasti Amin Rais ditulis oleh Ca Anton di siwar.com. Partai Amanat Nasional yang sedang terguncang, dualisme terjadi. Amin Rais yang selama ini dianggap sebagai penguasa mutlak di tubuh PAN mendapatkan perlawanan dari kader-kader PAN loyalis Zulkifli Hasan. PAN Reformasi yang merupakan loyalis Amin Rais pun bergaung sebagai tanda perang terhadap kepemimpinan Zulkifli Hasan yang notaben adalah besan dari Amin Rais, mertua dari anak Mumtaz Rais. Dulu kala, Amin Rais entah dari mana asal kontribusinya tiba-tiba dijuluki sebagai Bapak Reformasi. Padahal jika kita melihat sejarah tergulingnya kediktatoran Soeharto berawal dari tragedi Kuda Tuli yang akhirnya memicu perlawanan berbagai elemen di bumi Indonesia yang peduli akan demokrasi yang telah dikebiri. Ada Megawati, Gus Dur, dan para aktivis PRD yang dianggap musuh kelanggengan Orde Baru ketika itu. Jika dulu branding Bapak Reformasi Amin Rais masih bisa dipercaya publik, namun saat ini semua itu sudah tak lagi tersemat. Aktivis 98 yang berpeluh hingga berdarah dalam rangka menggulingkan Soeharto pun pernah protes terkait julukan Amin Rais tersebut. Ditambah, kini Amin Rais pun dianggap jauh dari cerminan demokrasi yang berkualitas. Bahkan, gelar Bapak Reformasi kini telah dibuang dan tak sedikit yang menyamatkan julukan baru kepada Amin Rais, yaitu Sengkuni. Amin Rais ramai dijuluki Sengkuni oleh netizen berkat transparansi yang didukung oleh perkembangan teknologi. Semua statement dan pernyataan Amin Rais dianggap jauh dari nilai-nilai demokrasi yang berkualitas dan justru berpotensi membuat mundur demokrasi. Demokrasi berkualitas besar kaitannya dengan rasionalitas dalam proses demokrasi itu sendiri. Rasionalitas dalam berdemokrasi akan membawa negara pada kemajuan di segala lini, tak gampang terprovokasi, membawa Indonesia adil sejak dalam pemikiran, saling mengawasi karena objektivitas terjaga dalam pengawasan segala lini kehidupan berbangsa dan bernegara. Penegak hukum pun tak akan tumpul ke atas namun tajam ke bawah. Mewujudkan hukum sebagai panglima bukanlah isapan jempol semata. Klaim Partai Allah yang pernah keluar dari mulut Amin Rais akan menjurus pada politik identitas, politik sara yang jauh dari demokrasi berkualitas, politik yang akan menjauhkan demokrasi dari akal sehat, propaganda yang menyentuh sentimen sensitif selain berpotensi membuyarkan objektivitas proses demokrasi, juga berpotensi menyulut perpecahan. Pernyataan-pernyataan lain dari Amin Rais pun cenderung irasional, sulit diterima oleh akal sehat manusia yang telah diberikan Sang Pencipta pada kita semua. Akal sehat yang seharusnya digunakan dengan maksimal supaya kita tidak tertipu dengan tipu daya setan bertopeng malaikat. Tak hanya Amin Rais, putrinya yang bernama Hanum Rais pun pernah dianggap menjadi corong hoax karena dengan membanggakan pendidikan dokternya, mengklaim operasi plastik yang digunakan oleh Ratna Sarumpait sebagai luka akibat dikeroyok orang. Sambil menangis, dia pun terkesan meyakinkan orang bahwa Ratna Sarumpait benar-benar bonyok dikeroyok. Selain Hanum Rais yang eksis di PAN, ada Mumtaz Rais. Putra Amin Rais yang juga eksis di PAN pun tidak mencerminkan politikus yang baik karena marah-marah saat ditegur ketika menggunakan HP di dalam pesawat. Dualisme PAN saat ini seperti sebuah drama. Mumtaz Rais mengatakan loyalis Amin Rais yang hendak menggaungkan PAN Reformasi sebagai PAN halusinasi. Dalih mendukung ketua umum terpilih yang merupakan mertuanya tak akan menghilangkan kelucuan Mumtaz Rais melawan loyalis bapaknya. Saya jadi berpikir, dinasti Amin Rais sedang melakukan uji coba untuk meraih simpati publik, mengukur loyalis PAN versi Amin Rais atau versi Zulkifli, kira-kira mana yang memiliki presentase yang lebih banyak. Syukur-syukur semuanya bisa eksis dan mampu menggait konstituen. Kalau saya pribadi, branding seperti apapun yang hendak dibuat oleh PAN, kubu Zulkifli atau Amin Rais akan sulit saya terima, kecuali muncul kader PAN yang mumpuni, yang benar-benar berkualitas, bukan seperti Zumi Zola, Zainuddin Hasan, Hanum Rais yang sudah meninggalkan jejak buruk dalam karir politiknya. Menurut saya, PAN harus benar-benar membenahi diri, lepas dari kungkungan strategi irasional. Seiring dengan perkembangan teknologi saat ini, tindakan dan pemikiran irasional akan sedikit demi sedikit ditinggalkan. Ibaratnya tindakan irasional itu seperti mimpi, sedangkan tindakan rasional itu kenyataan.
Orang bisa klimaks dan basah saat mimpi, tetapi setelah bangun akan kembali pada realita bahwa itu hanya mimpi. Sekian dulu berita hari ini, jangan lupa di like, komen, dan subscribe agar Anda tidak ketinggalan informasi menarik dan terupdate lainnya dari channel Daily.